Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. Seluruh yang puji senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menganugerahkan aneka nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam kondisi iman dan Islam untuk menjalankan aktivitas terutama beribadah kepada Allah SWT. Hari ini alhamdulillah kita tergolong orang yang beruntung, kita masih dapat menunaikan salat subuh berjamaah dan salat dilanjutkan dengan kajian Minhajul Ramadi. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua DPR Masjid Al-Furqan Taman Galaksi, begitu dengan pengurus-pengurus lainnya, para tokoh masyarakat dan bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah Masjid Al-Furqan. Semoga kita tergolong orang-orang yang punya ketergantungan hatinya dengan masjid, karena jadi Rasul orang yang tergolong ketergantungan hatinya dengan masjid inilah nantinya orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan naungan di saat para masyarakat orang merasa kepanasan, tapi beliau seakan-akan ada yang memayungi, dipayungi. Bapak Ibu jadi Rasul, Bapak Ibu yang senantiasa berpawaan dengan masjid akan dinaungi nanti di pada Rasul. Beliau tidak akan terkena segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, pertama saya sampaikan mohon maaf yang semula hari ini akan ditayangkan selain ataupun poin-poin dan pada sudah lebih mendadak kemarin putra meminjam mobil, ada urusan keluar kota, jadi ternyata laptop atau mesin tinggal di mobil, jadi untungnya kitabnya di luar karena sering suka saya baca juga masih. Jadi insyaallah pertemuan minggu depan sudah bisa kita pakai selain karena sudah saya persiapkan juga dalam bentuk poin-poin. Baik Bapak Ibu, sebagaimana sama-sama kita telah mengikuti Minhajul Ramadi ini, dalam kitab ini adalah ada beberapa tahapan yang kita akan lalui dengan tujuan untuk memperdekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ya baik. Dengan beberapa tahapan itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam ukbah pertama itu tentang ilmu. Segala sesuatunya kan harus melalui. Tidak mungkin amal ibadah kita akan berkualitas tanpa ada ilmu. Yang kedua, taubah itu pembahasan yang lalu, yaitu tentang tahapan taubah. Ternyata di bab thaharah saja Bapak Ibu, taubah itu bagian dari thaharah makna. Jadi ada thaharah dari hadas, ada thaharah dari najis, ada thaharah maknawi yaitu thaharah daripada dosa. Itu adalah yang kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang ukbah taubah, yaitu tahapan taubah. Hari ini insya Allah kita masuk kepada kajian berikutnya, yaitu tahapan
yang dipandang langkah-langkah kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah, serta upaya-upaya menghindar dari hal-hal yang bisa membuat kualitas ibadah kita berkurang atau membuat pendekatan diri kita kepada Allah terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-uqbatus syadisatu wa hiya uqbatul awam. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan tentang godaan-godaan. Jadi tahapan yang ketiga tentang godaan-godaan. Karena godaan ini bisa membuat orang jauh dari Allah dan bisa membuat orang semakin malas beribadah. Syukran ya talabul ibadah waffaqallahu ta'ala bilaf'il awal. Kemudian dianjurkan untuk tahu wahai penuntut ibadah, kita ini bukan hanya sebatas penuntut ilmu, tapi juga penggali ibadah. Digali dan digali lagi ibadah itu sehingga ibadah kita semakin berkualitas. Kalau prinsip dalam hal ilmu adalah mencari pengetahuan, kalau prinsip dalam filsafat adalah mencari kebenaran di balik kebenaran, kalau prinsip dalam hal al-awa'id ini adalah menggali dan menggali tentang hakikat ibadah sehingga ibadah itu semakin berkualitas. Untuk kamu hai penuntut ibadah, waffaqallahu ta'ala irfa'ul awaqib akan tastaqimul ibadah. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita. Kita mencegah, kita menolak segala godaan-godaan sehingga kita bisa istiqomah dalam hal beribadah. Hatta tastaqimul ibadah, sehingga ibadah kamu itu bisa istiqomah, bisa komitmen dalam hal ibadah kita. Dan telah disebutkan bahwa godaan yang dimaksud di dalam kitab ini, dalam uqbah ini ada 4 hal. Ada 4 hal utama yang dipandang sebagai godaan dalam hal beribadah. Ahaduha ad-dunya wa ma fiha. Salah satu dari yang 4 itu adalah ad-dunya wa ma fiha, dunia serta isinya. Jadi yang dipandang menjadi godaan di dalam hal beribadah itu adalah dunia. Kebanyakan kita ini memang ya sering kita lalai dikarenakan dunia kita. Betul, kita masih hidup di dunia dan membutuhkan dunia, tapi bagaimana cara kita memposisikan bahwa dunia itu jangan sampai melalaikan ibadah kita. Konsep doa sahaja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah konsep doa sahaja kalau istilah orang, karena mulai dari dunia sampai akhirat. Tapi makna yang terkandung di dalam doa itu bukan hanya mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, bukan itu saja, tapi apa? Dalam doa ini ada konsep keseimbangan, supaya kita seimbang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di
akhirat. Capailah kebahagiaan dunia, capailah kebahagiaan akhirat. Namun di ayat lain, capailah kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan ada jalan untuk bahagia di dunia. Ayat ini ada beberapa ayat yang saling terkait. Artinya ketika kita mengejar akhirat, dan jangan lupa nikmati dunia. Ketika engkau menikmati kehidupan dunia, jangan terlena, karena kebahagiaan yang hakiki adalah akhirat. Artinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah konsep keseimbangan upaya kita untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Padahal innama huwa bitajarrudi anha wa zuhdi biha. Apa sih yang dimaksud dengan kita ini? Bahwa dunia beserta isinya merupakan godaan untuk mendapatkan kualitas ibadah yang tinggi. Kenapa disebut demikian? Lalu bagaimana upayanya untuk menghindari daripada dunia itu sebagai godaan, sebagai penghalang pada kita? Untuk tajarrud di anha, yaitu kita bersendiri ataupun mencoba mengabaikan kenikmatan dunia itu, wazuhdu biha, dan juga zahid. Kata-kata zahid berbeda dengan zahid, zuhud berbeda dengan jihad. Kalau jihad, itu upaya sungguh-sungguh dalam hal menegakkan kebenaran. Jihad berarti dari huruf jim hamzah dal. Jadi sehingga kata jihad itu berasal dari kata jim. Nah, kalau ini zahid, zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah orang yang zuhud mencoba untuk berupaya menanggalkan kenikmatan dunia sekalipun ada. Jadi menanggalkan pernak-pernik dunia ini sekalipun ada. Terkadang seseorang mungkin ketika usahanya ada, ketika rezekinya lagi ada keinginan untuk memiliki rumah yang mewah, ada keinginan untuk memiliki kendaraan yang mewah, tapi ternyata begitu dia belinya mobil ini, mobil itu, dan segala macam, ternyata itu bukan dia pakai setiap hari, dia pakai mobil biasa. Atau mungkin di kamarnya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kasur yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi ternyata orang yang zuhud itu ternyata dia lebih nikmat berzikir di atas sajadah sampai tertidur di atas sajadah. Itu kasur yang empuk, tidak terlalu dia kejar lagi. Itu adalah zuhud. Mampukah kita untuk zuhud? Karena dunia itu bisa melalaikan kita, dunia itu bisa menghalangi kita beribadah. Jadi itu yang dimaksud dalam obat ini, bahwa dunia melihat dunia beserta isinya dan beserta perang-perang itu bisa membuat kita lalai dalam beribadah. Orang yang zuhud bukan berarti dia nggak punya mobil mewah tadi, ternyata yang dipakai adalah mobil yang sederhana. Punya fasilitas tempat itu yang begitu mewah, tapi lama-lama, oh ya ternyata hanya begitu.
Kalau saya tidur di situ, bisa-bisa nanti saya bangunnya siang, akhirnya malah nggak bisa sholat subuh, akhirnya nggak bisa ikut untuk takbir di Masjid Al-Furqan. Tapi kalau saya tertidur sambil zikir saya di atas sajadah, tidur saya hebat dan seakan-akan saya ada yang membangunkan. Coba kalau kita tertidur sambil berzikir, itu insya Allah seakan-akan ada yang membangunkan. Nah ini yang dimaksud contoh-contoh. Ada aneka makanan yang banyak fasilitas yang ada. Oh ini dan itu, mohon maaf. Ada orang coba ini, coba ini, coba ini. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu ya, saya nggak tahu dari mana bergesernya datang budaya kita itu kalau ada pesta undangan. Saya sering kritik di jamaah saya. Mohon maaf, entah dari mana itu katanya budaya Prancis, budaya apa? Kok sekarang kalau perasaan di mana-mana itu kita suruh makan berdiri ya Pak ya? Prihatin banget. Jangankan ajaran agama, dari budaya kita ada di Indonesia nggak pas. Makan berdiri, minumnya berdiri, sama aja dengan kami empat. Ini sangat saya senangkan Bapak Ibu. Saya semenjak ini sering saya kritik. Kalau datang ke kondangan saya Pak Ustaz cari Solo itu. Padahal bukan itu kita maksud, bukan hanya untuk kita, tapi untuk jamaah semua. Ya, tidak mesti harus di VIP, tapi pada tidaklah ada tempat. Terkadang kita harus nyari tempat-tempat yang mojok supaya bisa duduk. Ya kita mau apa itu? Terlepas dari hukumnya, terlepas dari perjanjian, perasaan sendiri bagaimana Bapak Ibu? Nikmat gak makan sendiri? Ini dari mana? Itu. Terus ada lagi trending, ketika paparan itu banyak, ada yang tidak besar-besaran. Waduh, ya Allah, ini budaya apa yang bergeser? Segitu banyaknya makanan, padahal tidak menutup kemungkinan tujuan dari situnya hanya mungkin orang yang tidak makan daging lagi di sini ada ikan, orang yang tidak suka makan ikan di sini ada telur, orang yang tidak suka ikan, daging sama telur di sini ada menu lain. Semuanya harus disedot. Nah, boleh saja. Jadi suruh itu tadi, ya sudahlah, ini saja cukup buat saya. Sekali itu makan banyak. Orang yang suruh itu menghindar dari keamanan dunia, menjaga dari keserakahan dan kerakusan. Kurang lebih begitu. Jadi yang pertama adalah ad-dunya wa ma fiha. Wa innama lazimuka hadza tajarrudi wa zuhdi al-ghaib. Sangat layak bagi kamu untuk membiasakan dengan berupaya dengan kehidupan yang zuhud ini. Tujuannya diaproi karena Tuhan. Al-Umma al-mustaqimu lakal ibadati wa taqsir. Tujuan yang pertama supaya kita zuhud tadi, zuhud itu tadi bahwa membatasi diri dari berbagai kenikmatan tadi karena menghindar dari keserakahan, menghindar dari kerakusan. Untuk apa kita bersyukur? Salah satu al-mustaqim dalam ibadah wa taqsir. Supaya engkau itu katanya istiqomah dalam beribadah. Orang yang zuhud itu lebih komitmen, lebih istiqomah dalam hal beribadah wa taqsir, dan ada upaya memperbanyak ibadah
kehidupan dunia, pernah dunia adalah dengan cara zuhud. Kenapa kita harus zuhud? Zuhud itu salah satu fungsinya adalah supaya kita istiqomah dalam hal beribadah dan juga upaya memperbanyak ibadah. Apa yang dimaksud istiqomah dalam beribadah? Bapak Ibu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini memang pribadi, prinsipnya ada kalanya meningkat, ada kalanya menurun. Nah, begitu ibadah kita. Kadang-kadang ke masjid, kadang enggak. Kadang-kadang ikut sholat, kadang enggak. Kadang-kadang tampil di masyarakat, kadang enggak. Nah, jadi yang dimaksud orang yang zuhud tadi itu, insya Allah akan membawa kita kepada istiqomah dalam beribadah. Ketika kita sudah istiqomah dalam beribadah, satu hari saja pun absen dia dari ikut pengajian, ada rasa yang kurang. Waduh, mimpi saya dari pengajian saya banget. Apa yang lewat tadi? Ya, tentang kita mengakhiri betul itu dan terlewat saya satu umat. Nah ini jadi istiqomah dalam beribadah itu diharapkan akan muncul ketika kita bisa zuhud. Nah, diharapkan adalah dengan zuhud itu adalah al-mustaqim dalam ibadah tersebut supaya engkau itu bahwa istiqomah dalam beribadah dan beribadah. Fa'inna ruhbata fid dunya tusdilulakan. Sesungguhnya kegemaran dan kecintaan terhadap kehidupan dunia itu tusdilulakan, membuatmu sibuk. Jelas, kehidupan dunia itu akan membuat kita sibuk. Saya pernah merasa mencoba memaksimalkan. Ya, sebenarnya masih ada yang baik. Paginya ngajar, siangnya ngajar, sorenya ngajar, habis maghrib ngajar, jam 10 malam masih ada ngajar. Gak nyampe 2 bulan tepar, sakit. Ya masuk angin. Itu dulu ya karena ingin mengisi semua waktu itu, tetapi ada keterbatasan. Dan sampai saat ini masih ada beberapa pengajian kita yang sifatnya ingin saya tanya sebenarnya perlahan, sifatnya semalam suntuk, karena mereka ada beberapa usaha yang mereka rata-rata tidurnya jam 10 malam, jadi mereka baru bisa mulai setengah 12 malam. Setengah 12 malam kajian sampai jam 2. Selesai kita makan apa udah balik subuh. Kita nggak mau mereka itu rasanya berdosa kalau kita gagal. Tapi di sisi lain rasanya ya begitu. Besoknya itu ya kita harus ganti tidur. Baik, fa'in terlalu berkata dunia terus sudah dilakukan. Sesungguhnya orang yang kemarin dengan dunia itu bisa mensibukkanmu ya jangan. Orang yang kejar dunia itu mensibukkan kita. Kalau sibuk dengan dunia justru membuat kita jauh dari ibadah. Kalau sibuk dengan ilmu agama, terutama ilmu agama, insya Allah membuat diri kita semakin mendekatkan kepada ibadah. Sibukkanlah diri kita dalam ilmu pengetahuan. Dengan mensibukkan diri kita kepada ilmu pengetahuan, prinsip ilmu ada tahapan ilmu yang berbeda. Tahapan ilmu itu pertama, orang yang awal belajar biasanya ada tahapan sombong. Ketika awal pertama dia itu belajar, dia agak sombong. Itu tahapan ilmu. Contoh, ketika orang belajar silat, buat sama itu sombong. Begitu orang belajar, baru pertama dia tahu, ternyata begini, tahapan kedua, tahapan kedua untuk ilmu itu mulai awal. Insya Allah ternyata ibadahku selama ini masih begitu berbiasa. Setelah saya berdalam itu masih perlu ditingkatkan jauh. Itu tahapan yang kedua adalah tahapan awal. Tahapan ketiga
ketiga, kalau orang sudah terus kecil tadi, maka akan terasa tidak ada apa-apanya. Maksudnya, perbandingan ayat Al-Quran, seandainya kau jadikan air laut itu menjadi tinta untuk mencatat nikmat Allah, untuk mencatat ilmu Allah, sebelum selesai kau mencatat sudah dari air laut tidak akan pernah tuntas. Akan merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya semakin jauh dari Allah. Itu tahapan kedua. Tahapan keempat untuk ilmu itu akan merasa haus terus dengan itu. Kapan saya belajar? Kapan belajar? Kita berharap kita dalam posisi mana ini? Posisi pertama sama gagal, sombong lagi kita ikut takdir. Posisi kedua, insya Allah kita sudah tawadu, mudah-mudahan kita semakin tawadu untuk belajar. Posisi ketiga, tak ada apa-apa. Ya Allah, ternyata selama ini ibadahku itu, saya belum tahu dan sejauh mana lainnya. Ternyata saya beribadah sudah dorong jauh daripada itu. Yang keempat, semakin haus. Kapan lagi ada kejadian? Ternyata jadwal di sini ada, di sini ada. Sampai ada orang yang berbuka mencari di mana jadwal kuliah subuh. Insya Allah, mudah-mudahan kita sampai masuk ke golongan itu. Yaitu haus terhadap ilmu pengetahuan. Wa amma batinuka فبمن الإرادة وحديث النفس وكلهما يمنع العبادة. Sesungguhnya hati kita dan zahir kita, badan kita dan batin kita sesungguhnya punya keinginan yang seiring dengan nafsu. Pada dasarnya dari kita, badan kita pengen pakaian yang enak dipakai, batin kita pengen dipuji orang, pengen untuk mendapatkan sanjungan orang. Sesungguhnya itu adalah mengarah kepada nafsu. Kedua-duanya itu zahir dan batin kita itu condong untuk seiring dengan nafsu. Maka bagaimana caranya tadi? Iya, dengan berpakaian yang mewah. Tapi saya tidak sombong, tapi saya tidak akan sombong dengan pakaian itu. Dengan diberikan orang pujian, tidak membuat kita sombong. Seperti dulu sebelum kita masuk kepada medan rohani ini, Pak ya, bahwa pujian itu adalah puji Allah bagi dirinya, puji Allah bagi hambanya, puji hamba sesama hamba, puji hamba terhadap sang penciptanya. Itu di dalam kitab ini juga yang disambung dengan Al-Quran ini. Artinya Allah berhak memberi itu, dan Allah memuji hambanya. Yang ketiga, puji hamba sesama hamba. Pak, alhamdulillah, Bapak udah usia segini masih rutin ke masjid. Boleh. Tapi ketika kita ikuti, jangan lupa diri, kembalikan alhamdulillah. Jadi dipuji orang boleh, pujian sesama manusia boleh, tapi jangan lalai kita, jangan sampai muncul. Wah, siapa dulu saya? Wah, alhamdulillah udah usia 70, makin tekan masih sudah. Oh, orang-orang saya kan tahu. Nah, ini dalam konsep agama. Alhamdulillah masih diberi Allah kesehatan. Ya, jadi pujian itu ketika orang memujian, alhamdulillah kembalikan kepada Allah. Jadi, ubah apapun apa dalam hal yang bisa menghalangi merintangi ibadah kita itu dunia Allah, dunia beserta isinya. Bagaimana menghindari kalau dunia itu bisa menghalangi